Halo pecinta alur cerita film, ketemu lagi dengan Stories Channel. Masih dalam serial yang sama, di episode ke-6 film Pedang Bernoda Darah. Tidak usah lama-lama, kita langsung ke ceritanya. Check in, Cikidot, action. Malam itu, Wenji memakai baju serba putih. Kemudian Cheng Zi dan King datang kepadanya. Wenji berkata, apakah Xia Huyi meninggalkan sesuatu untuk dirinya? Cheng Zi memberikan sebuah surat kepada Wenji. Setelah membacanya, Wenji tahu kalau itu adalah tulisan tangan Xia Huyi sendiri. 务请付浙江衢州10两。 Wenji mengeluarkan tusuk konde emas pemberian Xia Huyi. Lalu Wenji menusukkan tusuk konde itu ke tubuhnya. Wenji meminta Cheng Zi untuk menjaga King dan menguburkan dirinya satu liang bersama Xia Huyi. Lalu dia pun meninggal. Setelah menyiapkan semuanya, Cheng Zi berkata kepada King bahwa dia tidak akan melupakan permintaan terakhir ibunya. Lalu mereka mulai membakar apinya. Besoknya, Cheng Zi dan King berpamitan kepada rekan-rekannya. Mereka akan pergi ke Gunung Hua untuk mengantarkan abu ibunya, King dan menguburnya bersama ayahnya dalam satu liang. Kemudian mereka pun ke Gunung Hua. Mereka tiba di tepi jurang. Dengan menggunakan akar sebagai tali, mereka turun ke bawah. Tiba-tiba saja, akar yang dipegang oleh King terputus dan dia pun terjatuh. Cheng Zi segera menangkapnya, lalu memeluk King agar tidak terjatuh ke bawah. Ada rasa yang berbeda. Lalu mereka pun turun ke bawah. Setelah tiba di dalam gua, Cheng Zi menunjukkan di mana makam ayahnya King. Lalu mereka menguburkan abu ibunya bersama ayahnya King dalam satu liang, sebagaimana wasiat dari ibunya King. Cheng Zi mengambil pedang pusaka milik Xia Huyi dan menyerahkannya kepada King. Lalu King berkata, hanya Cheng Zi yang bisa menggunakan pedang itu, dan King serahkan pedang itu kepada Cheng Zi. Cheng Zi pun menerimanya, lalu mereka pergi ke Nanjing untuk mencari harta karun. Setelah tiba di kota Nanjing, Cheng Zi bertanya di mana rumah Te Sang Kang. Setelah menemukan tempatnya, mereka menemui seseorang. Mereka bertanya sesuatu kepada orang itu, tetapi orang itu malah pergi. Cheng Zi dan King mengikutinya hingga tiba di sebuah rumah. Setelah menutup pintu, orang itu berlutut memberi hormat kepada Cheng Zi. Melihat hal itu, King merasa kaget. Baru bertemu orang itu sudah tahu kalau Cheng Zi adalah anak Jenderal Chuang. Orang itu berkata, dia mengetahuinya dari kode yang diberikan Cheng Zi di rumah makan tadi. Orang itu juga berkata, Cheng Zi bisa tinggal di sana sambil menunggu rekan-rekannya tiba. 应该不会出事。猪叔叔他们都还没到。
Malam harinya, Chengzi bertanya di mana rumah Adipati Wei, tempat tinggalnya jenderal pendiri Hu De di Nanjing. Zhang Jihu tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama itu. Lalu Zhang Jihu menawarkan sebuah tempat yang bagus untuk mereka. Mendengar hal itu, King King mengajak Chengzi untuk pergi ke sana. Tempat itu ada di pinggiran sungai Qinhuai. Zhang Jihu memanggil beberapa orang penyanyi untuk menghibur Chengzi dan King King. Sedangkan dia sendiri pergi meninggalkan mereka berdua untuk menikmati tempat tersebut. Lalu perhatian semua orang tertuju ke sebuah perahu di sungai. Di sana ada seorang wanita yang sedang memainkan musik ginggong. Tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengganggu King King. Wanita di dalam perahu itu marah karena merasa ikut terganggu. Lalu dia mendatangi laki-laki nakal itu. Ia mengurungkan niatnya karena tiba-tiba datang serombongan orang mengeroyok laki-laki nakal tersebut. Setelahnya, seorang wanita datang mengajak wanita yang ada di kapal itu tadi pulang. Dengan kesal, dia pun akhirnya pulang. Di tengah jalan, serombongan orang datang dan berlutut kepada wanita tersebut. Merekalah yang mengeroyok lelaki nakal tadi. Alasannya, mereka tidak ingin nonahnya diganggu lelaki tersebut. Di tempat lain, Chengzi dan King King pulang ke rumah sambil membicarakan kejadian tadi. Tiba-tiba, lelaki nakal itu tadi menghadang mereka dan terus merayu King King. Karena rayuan itu, King King mengajak lelaki itu ke pojokan. Lelaki itu berharap mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi malang baginya, bukan cinta yang dia dapatkan, melainkan sabetan pedang yang akhirnya membuatnya meregang nyawa. Melihat King King melakukan itu, Chengzi memarahinya dan mengancam dia akan memutuskan King King jika melakukan kecerobohan seperti itu lagi. King King terus meminta maaf kepada Chengzi. Lalu, tiba-tiba di depan mereka ada beberapa orang yang sedang berbicara. Mereka membahas sebuah rencana untuk menghabisi seseorang. Dibantu 20 pendekar dan 2 orang pendekar dari Huashan. Scene selanjutnya menampilkan seorang putri. Ternyata putri itu adalah wanita yang ada di perahu semalam. Dia berkata kepada pelayannya bahwa dia akan minggat dan menemui gurunya untuk berpetualangan. Di tempat lain, Chengzi dan King King membahas tentang pertemuan para pendekar di Nanjing. Mereka tidak tahu siapakah 2 orang pendekar dari perguruan Huashan. Karena rasa penasaran, akhirnya mereka pergi ke pertemuan tersebut. Setelah memberi hormat, tuan rumah mulai berbicara. Dia berkata, 10 tahun yang lalu kakaknya dihabisi dan dia terus menyelidiki siapa pelakunya. Ternyata pelakunya adalah Jiao Gongling dari perguruan Naga Emas. Dan maksud dia mengundang para pendekar adalah untuk membantunya mengalahkan Jiao Gongling. Tidak lama kemudian, 2 pendekar dari Huashan datang tiba di sana. Mereka adalah Mei Jianhe dan Sun Zongjun, murid Gui Qin Su. Tidak lama kemudian, utusan dari Jiao Gongli juga tiba di sana. Utusan itu bernama Luo Liru. Dia adalah murid senior Jiao Gongli dari perguruan Naga Emas.
Kedatangannya di sana adalah untuk mengundang semua pendekar ke tempat Jiao Gongli. 想和各位见一见。 Mei Jianhe bertanya, apakah Luo Liru ada di sana saat terjadi peristiwa tersebut? Semua orang menginginkan jawabannya, tapi Luo Liru tidak menjawab. Lalu Sun Zongjun memotong lengan kanan Luo Liru. Dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat, Luo Liru berkata, "Datanglah ke perguruan naga emas besok tepat di tengah hari." Di tempat kediamannya, Jiao Gongli menyuruh murid-muridnya membawa anak dan istrinya pergi besok karena tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tapi para murid-muridnya bersikeras ingin melawan komplotan para pendekar. Lalu Putri Gongli menasihati mereka hingga akhirnya mereka mau meninggalkan perguruan naga emas walau dengan rasa berat hati. Dan filmnya pun bersambung. Itulah rangkuman alur cerita film Pedang Bernoda dari episode ke-6. Saya Oing pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya. 别怪我不怜香惜玉了。住手！杀令人斩然解疑，二杀。